Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat-sahabatku semua yang hadir di acara Destino guys, sahabat dari Nahdlatul Ulama dan terkhusus kepada seluruh pengunjung Warkop Indraloka. Di malam hari ini kita bersilaturahmi sambil mendengarkan musik-musik Islami sekaligus mendengarkan ta'lim singkat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diluangkan waktu sahabat-sahabat datang di acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah saya tidak panjang lebar karena acara ini sampai jam 10 malam. Ini sudah menjelang jam 10. Kita sambil nyantai, saya ingin memberikan beberapa nasihat, terutama juga kepada diri saya sendiri. Kita sebagai manusia itu ada 3. Janganlah menjadi manusia yang memberikan beban kepada orang lain. Jadi kita ini ada yang seperti makanan, ada yang seperti obat. Jadi kalau manusia yang seperti makanan setiap waktu dibutuhkan dan bisa memberikan kesenangan. Kalau manusia yang bersifat seperti obat sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi tidak selamanya dibutuhkan. Tapi janganlah menjadi seperti penyakit yang tidak diinginkan kehadirannya. Dan saya sampaikan bahwa janganlah menjadi seorang yang seperti wasit pemain sepak bola yang berlari ke sana kemari hanya mencari kesalahan orang. Wasit sepak bola itu berlari mengelilingi lapangan hanya mencari kesalahan orang. Jadi jangan sampai hidup kita ini senantiasa berlari ke sana kemari hanya untuk mencari aib orang lain. Tetaplah melakukan kebaikan dimanapun kita berada, dan sesusah apapun, maka insya Allah jangan menunggu untuk dipuji oleh orang lain. Tapi bumi ini tidak akan pernah diam. Setiap kebaikan yang kita lakukan, alam dan bumi ini akan menjadi saksi untuk kita semua. Jika kita menunggu pujian orang lain, maka kita tidak akan pernah menemukan kesenangan. Tapi ketika orang melakukan kebaikan hanya mengharapkan rahmat Allah, maka insya Allah orang itu akan selalu tenang hidupnya. Kemudian wasiat saya yang ketiga kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat, yang paling penting dalam hidup kita ini adalah gunakan kesempatan yang saat ini kita jalani untuk selalu melakukan kebaikan. Bersedekahlah di saat miskin, karena tidak pernah orang miskin ketika dia bersedekah, ketika dia kaya tidak bisa mengalahkan sedekahnya di waktu miskin. Karena orang miskin ketika sedekah itu pasti banyak nilainya, bukan jumlahnya yang dihitung. Agama itu selalu melihat persennya. Makanya zakat itu 2,5%. Orang punya harta 1 miliar, itu zakatnya tetap 2,5%. Orang punya harta 100 miliar, tetap zakatnya 2,5%. Agama itu bicara persen, bukan melihat dalam jumlah total. Itulah sehingga ketika engkau miskin, maka bersedekahlah. Ketika orang miskin bersedekah 5.000 karena punya uang 10.000, berarti 50% hartanya disedekahkan. Orang kaya yang punya uang 1 miliar, kalau mau sedekah 50% harus bersedekah 5 miliar. Dan itu mustahil. Maka orang miskin itu lebih mudah untuk bersedekah, dan insya Allah itu yang lebih berkah dalam hidupnya. Makanya saya wasiatkan, di saat kita miskin, di saat kita terpuruk, maka usahakanlah bersedekah, karena di saat itu nilai sedekah yang sangat besar.
Karena ketika kaya itu berat. Orang yang miskin punya uang 5.000, kalau dia sedekahkan 5.000 uangnya berarti 100% hartanya disedekahkan. Dan itu mustahil dilakukan oleh orang kaya yang punya uang 10 miliar bisa mensedekahkan hartanya 10 miliar. Makanya orang kaya yang punya uang di bank mungkin 100 juta, kalau mau mengikuti orang miskin sedekah 50%, berarti dia harus keluarkan 50 juta untuk dia sedekahkan. Dan itu sangat berat. Tapi bagi orang miskin 5.000 rupiah itu sangat ringan. Padahal nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di saat-saat kita susah justru kita harus melakukan ibadah yang terbaik? Karena besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir dipertemukan pada malam hari ini sambil bersantai, kita ngopi sambil membicarakan perkara Islam. Ini wasiat-wasiat yang saya ingin sampaikan tidak banyak, tapi saya hanya mewasiatkan bahwa dalam kehidupan kita semua orang punya jatah gagal. Jadi tidak ada orang yang selama hidupnya sukses terus, pasti punya jatah gagal. Maka saya mengatakan, anak-anak muda, selesaikan jatah gagalmu sebelum engkau menjadi orang yang berhasil di hari esok. Kenapa? Karena ketika muda menyelesaikan jatah gagal, nanti di hari tua engkau akan sukses selamanya. Itu kunci sebenarnya. Makanya teruslah berbuat, karena orang yang dikenang itu mereka yang berbuat, bukan mereka yang ngomong. Karena bicara itu sebenarnya tidak banyak hasilnya. Mestinya kita banyak melakukan kebaikan. Dan orang yang banyak melakukan kebaikan itu disebut jasa. Dan jasa itulah yang tidak pernah diambil alih oleh orang lain. Jika kita melakukan kebaikan, tidak akan pernah pindah kebaikan yang kita lakukan itu untuk diakui oleh orang lain. Maka teruslah melakukan kebaikan supaya kita banyak jasa, karena orang yang banyak jasa akan mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena dalam hidup ini kita hanya hidup sekali, tapi memaksimalkan hidup itu untuk melakukan kebaikan, maka itu sangat bernilai. Jadi kita jangan mengatakan saya tidak punya. Semua orang bisa melakukan kebaikan dimanapun dia berada dan apapun posisinya. Ketika kita menunggu untuk menjadi orang yang terbaik kemudian baru mau melakukan kebaikan, itu tidak bisa. Kemudian saya juga wasiatkan, setiap kegiatan yang kita lakukan harus disandarkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai segala kebaikan yang kita lakukan itu rusak hanya karena banyak penilaian-penilaian orang yang menyebabkan kita kecewa terhadap kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah terpengaruh dengan penilaian orang lain. Saya sering mengatakan begini, ketika ada orang iri ketika kita melakukan kebaikan, atau sering orang itu mencaci maki kita, tidak usah khawatir, karena orang yang dicaci maki justru sebenarnya adalah alamat supaya dia bisa doanya mustajabah. Ibu-ibu, ketika ada yang mencaci maki, ketika ada yang menganiaya, sebenarnya itu adalah tiket VIP yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita mustajabah. Kadangkala doa kita tidak diterima oleh Allah karena mungkin banyak penghalang. Maka Allah mengutus orang yang mencaci maki kita, dan di saat kita dicaci maki, maka kita merasa teraniaya, dan di saat itu pintu langit terbuka, dan siapa yang berdoa maka pasti doanya mustajabah. Jangan pernah melihat cacian orang, tapi lihat itu sebagai tiket VIP untuk doa kita mustajabah di hadapan Allah. Kadangkala orang ketika dicaci justru habis waktunya, energinya menilai cacian orang, padahal dia sebenarnya diberikan alamat, diberikan khususnya supaya dia bisa berdoa kepada Allah, dan itu pasti doanya mustajabah. Karena orang yang teraniaya itu doanya mustajabah. Makanya bersyukurlah ketika ada orang menganiaya kita dalam hal ini mencaci, karena itu adalah alamat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita naik ke langit untuk memohon kepadanya. Kadangkala kita menghabiskan energi hanya karena melihat penilaian orang. Orang yang seperti itu hidupnya banyak mengalami penyakit yang menyebabkan hidupnya itu seakan-akan tidak berguna. Maka saya wasiatkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tidak semua orang sepakat, tidak semua orang mengatakan itu baik, tapi tetaplah bergerak dengan niat melakukan kebaikan. Dimanapun kita harus senantiasa memberikan nasihat-nasihat. Jangan mengatakan harus di masjid. Dimanapun kita di tempat-tempat seperti ini sambil santai, mungkin kita bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan
ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan. Kenapa? Karena hidup ini ilmu itu bertebaran di mana-mana dan bisa diambil kapan dan di mana saja. Jangan mengatakan nanti dakwah itu bisa dijalankan di masjid, tapi di warkop kita juga bisa berdakwah. Di mana-mana kita bisa berdakwah, di mana-mana kita bisa memberi nasihat. Jadi jangan membatasi nasihat hanya di tempat-tempat ibadah, tapi tempat-tempat seperti ini itu bagus. Kita santai sambil mendengarkan nasihat singkat, karena itu biasa yang paling bekas. Sahabat sekalian, kemudian wasiat saya yang keempat, ini mungkin yang tidak kalah pentingnya, bahwa dalam hidup kita tidak selamanya kita mengalami kehidupan yang indah. Kadangkala menghadapi masalah-masalah, tapi sebenarnya masalah itu didatangkan Allah bukan untuk membuat kita jatuh, tapi justru membuat kita menjadi semakin kokoh. Pohon yang sering diterpa angin itu justru akarnya semakin kuat. Pelaut yang ulung itu bukan karena mereka pernah lewat di pinggir laut, tapi karena mereka pernah menghadapi ombak yang besar. Artinya manusia yang hebat itu bukan karena mereka tidak pernah mengalami kegagalan, tapi justru karena banyaknya peristiwa yang dialami sehingga dia dianggap menjadi orang yang hebat. Makanya jangan katakan ketika kita gagal bahwa saya gagal. Sebenarnya tidak. Kita tidak gagal, tapi kita telah diberikan ilmu oleh Allah menghadapi suatu masalah. Dan tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kecuali kita mampu menghadapi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu penting. Karena kenapa? Kadangkala kita menghadapi masalah langsung kita drop. Jangan. Itu sebenarnya isyarat supaya kita menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Makanya saya mengatakan tadi, pelaut yang ulung bukan karena menghadapi ombak kecil, tapi karena mereka pernah dibanting oleh ombak yang besar. Maka orang yang hebat adalah orang yang jatuh bangun, tapi mereka tetap berdiri kokoh dengan mengatakan bahwa saya bisa. Itulah orang yang sukses sesungguhnya. Bukan orang yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi mereka yang bergelut dengan berbagai macam masalah. Dan ingat, Allah tidak melihat nilai, tapi dia melihat proses. Makanya orang barat mengatakan the process is a good in product. Bahwa proses itu lebih bagus daripada produk. Artinya, berproseslah dalam hidup ini karena bukan dilihat hasilnya. Seandainya hasil yang dilihat, maka seorang dai tidak diberikan pahala kecuali ada jamaahnya yang sholat ketika dia ceramah tentang sholat. Tapi dai diberi pahala karena memberi nasihat, bukan karena jamaahnya melakukan kebaikan. Hanya saja ketika kita menuntun orang untuk melakukan kebaikan dan bisa melakukan kebaikan dari usaha kita, maka Allah memberikan hadiah. Maka jangan pernah kecewa ketika memberi nasihat. Kita bukan siapa-siapa. Untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku para dai, jangan pernah kecewa ketika memberi nasihat kemudian tidak diterima. Rasulullah saja yang didampingi oleh malaikat Jibril dan punya mukjizat dan diberikan Al-Quran langsung, tetap masih banyak yang mencacinya. Beliau sudah punya mukjizat didampingi oleh malaikat Jibril, itu masih ada yang mencaci. Kita ini tidak punya mukjizat, didampingi malaikat Jibril pun tidak bisa. Tapi kalau kita mengatakan kenapa banyak yang mencaci, kita ketahui bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna. Tetap berjalan, tapi jangan pernah kecewa dengan apa yang kita alami. Syukuri semua yang diberikan oleh Allah, karena orang yang bersyukurlah yang akan selalu ditambahkan nikmatnya. Orang yang sering kecewa justru menanamkan kehancuran, bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam perjalanan hidupnya. Kemudian yang terakhir, saya juga wasiatkan, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa perjalanan ini jangan selalu menilai orang lain, tapi kembalilah kepada diri kita, selalu menilai diri kita. Banyak orang yang senantiasa menilai orang lain sehingga dia lupa menilai dirinya. Dalam kajian tasawuf itu selalu melihat dirinya, bukan melihat orang lain. Makanya di bab-bab tasawuf itu, di bab-bab hikmah, kalau kita belajar di beberapa kitab para ulama, kita tidak pernah menemukan ulama-ulama tasawuf itu menyalahkan orang lain, tapi dia selalu mengintrospeksi dirinya. Makanya kalau ada orang ibadah mencari pahala, berarti dia ahli syariat. Kalau ada orang beribadah karena mencari jalan, berarti itu ahli tarekat. Kalau ada orang beribadah karena hanya ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah ahli hakikat. Tapi kalau ada orang beribadah hanya untuk mencari mengenali dirinya, maka dia adalah ahli ma'rifat. Ma'rifat itu adalah kembali ke diri kita. Kadangkala kita menyalahkan orang padahal kita yang salah. Ada orang posting makanan, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, hari ini kami ditraktir. Langsung kita bikin komen mengatakan, Melo siaceng.
Padahal ternyata melo yaceng ini malah saat ya Pak Dena yang lucu mandre. Ini kadang-kala ada orang ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah, selesai tawaf, kemudian dia memposting bahwa kita di Baitullah, kemudian dia mengatakan dia pitang narik melakukan kebaikan di tanah suci. Sebenarnya bukan itu tujuan kita menegur mereka, tapi karena mungkin kita kecewa karena tidak diberi kesempatan datang bersilaturahmi ke sana. Kadangkala hati kita yang rusak, tapi kita salahkan orang. Ini kadangkala muncul, kita selalu merasa bahwa orang ini begini, padahal sebenarnya kita yang sakit. Makanya satu kuncinya, ketika orang mendapatkan nikmat kemudian kita merasa risih, berarti sebenarnya kita ini adalah sakit. Nah, biasa melihat atau beli bola nah sana cicil nih, padahal ternyata ini suruh wajah. Ini kadangkala, makanya saya sampaikan, setiap masalah yang kita hadapi, hadapilah dengan senyuman, hadapi dengan penuh keridhaan. Karena beban itu, kalau kita menghadapi beban, sesekali kita letakkan beban itu aja, tapi kiri kok ke masalah tak. Karena sebenarnya memikirkan beban atau memikirkan masalah justru membuat rumit kehidupan. Maka di guru tak, ya kong ke masalah mau hadapi, sesekali letakkan masalah itu, jangan kau pikirkan. Karena ketika kau pikirkan justru itu menjadi beban berat. Beban hidup ini hanya sesekali kita harus lepaskan supaya kita merasa ringan. Ketika kita tidak punya apa-apa, mungkin banyak sahabat kita tidak datang menemui kita. Bersyukurlah ketika ibu miskin kemudian tidak didatangi sahabat. Kenapa? Karena ketika kita miskin kemudian banyak sahabat yang datang, mungkin kita tidak bisa kasih makanan. Makanya orang yang bangkrut itu kalau tidak banyak sahabatnya bersyukur, karena tidak ada lagi yang ditraktir. Kayaknya orang sukses kemudian banyak sahabatnya, bersyukurlah karena bisa bersedekah. Itu kuncinya. Artinya apa? Hidup ini hadapi dengan penuh senyuman dan selalulah merasa bahwa inilah pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah. Dan jangan pernah takut melakukan kebaikan, karena pasti bumi ini akan menjadi saksi selamanya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Selamat menikmati hidangan yang ada, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik Warkop Indraloka. Di sini keluarga saya ternyata yang punya. Nah, itu. Hanya tadi alhamdulillah saya bisa bersyukur bisa datang ke sini, dan sahabat-sahabatku semua, terutama Adinda Akilah. Terima kasih Nanda sudah menyempatkan waktu untuk menyumbangkan lagu-lagu religi, dan juga kepada sahabat Ucok sudah membersamai kami sudah 7 bulan kami bergerak, dan insya Allah bulan depan kita akan lanjut. Nanti Kakanda Aspin yang menentukan lokasinya. Insya Allah kita tanggal 23 Desember itu malam Ahad saya kosongkan, karena itu insya Allah sudah saya kosongkan sampai 6 bulan ke depan untuk setiap kegiatan-kegiatan Destino guys. Saya mohon maaf kepada sahabat, bulan lalu saya tidak sempat hadir karena persoalan pesawat dari Batu Licin itu tidak ada penerbangan hari Jumat, makanya saya tidak bisa bergabung kemarin. Saya mohon maaf pada seluruh sahabat-sahabat karena tidak bisa bersamai bulan lalu. Saya kira ini wasiat saya, dan mohon doakan kami di Nahdlatul Ulama sehingga tetap bisa melakukan kebaikan, dan terutama bisa mendakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang ramah, yang moderat, dan senantiasa menyampaikan amalia-amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, khususnya di bumi Nenek Malomo. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.